Jika ada seorang suami yang dalam kesehariannya selalu berbuat buruk kepada istrinya, namun ketika istri mengingatkan agar tidak berperilaku demikian, suami malah mengutip kisah Fir'aun bahwa istri harus tetap mentaati suaminya meskipun suami berakhlak buruk. Insya Allah jemaah, ini suaminya alim. Padahal kebutuhan rumah tangga semua dibiayai istri. Waduh. Suami tidak memberi nafkah, tapi menuntut haknya sebagai suami kepada istri. Fir'aun masih kasih nafkah jemaah. Iya, Fir'aun masih kasih nafkah. Oh, dia punya harta, istrinya nggak punya uang kecuali dari Fir'aun. Semua sandang pangan papan itu ditanggung oleh Fir'aun. Kalau ini, Allahu Akbar. Ketika istri meminta cerai, istri dianggap durhaka, istri diancam, suami tidak mau lagi menanggung anak ataupun nafkah anak, dan memberi sumpah akan membuat istri sengsara. Ustadz, mohon saran, apa yang harus istri lakukan dan pertolongan apa yang bisa keluarga istri lakukan? Info perilaku buruk suami: tidak sholat, main dukun, selingkuh, berzina, perilaku dan kata kasar, membuat banyak hutang untuk ditanggung istrinya. Ditambah lagi dia punya dalil Fir'aun. Ini menambah parahnya rumah tangga. Artinya dia nggak ingin berubah. Itu bukti dia tidak ingin berubah. Kalau dia ingin berubah, maka dia akan mengatakan kepada istrinya, ya insya Allah lah, aku akan berusaha untuk lebih baik lagi, ya, maafkan aku. Yang perlu difahami, karena yang bertanya istrinya, maka Anda sampaikan bahwa sang istri ketika suaminya tidak memberikan nafkah kepada dirinya, itu sang istri tidak wajib melayani suaminya. Dia boleh bekerja tanpa izin suami, dia boleh keluar tanpa izin suaminya, supaya para suami tahu ketika dia wajib ditaati, dia punya kewajiban memenuhi hak-hak istrinya. Yang terpenting di sini adalah hak nafkah tadi. Kalau sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, istri boleh tadi keluar rumah, dia bekerja dan tidak melayani suaminya. Diajak suaminya keranjang, loh afwan, kompor hidupin dulu. Iya. Tapi kadang ada suami yang nggak mau belajar tadi. Engkau wajib, Fir'aun saja. Waduh, Fir'aun kasih nafkah mas. Sampai tidak kasih nafkah gitu loh. Atau istri masih mau melayani suaminya, tafadhol, boleh dia. Jadi dia kalau mau tetap aku layani suami, nurut sama suaminya, tapi dia hitung hutang. Dia tidak memberikan nafkah selama bertahun-tahun, dihitung utang. Tiap bulan biaya rumah itu 7 juta umum. 10 tahun nggak ngasih nafkah, jadi dihitung berapa? Ya hampir saem lah. Seperti itu jemaah. Artinya bisa dihitung seperti itu. Atau yang ketiga, istrinya baik ya, karena mungkin dapat suami baik, suaminya soleh, bukan kayak gini ya, suaminya soleh tapi suaminya nggak bisa kerja. Ketika kerja selalu gagal malah jemaah. Kalau dibiarkan kerja bukan untung, malah modalnya habis. Ada laki-laki ya, ada 1-2 lah, tapi laki-laki berusaha untuk bekerja, ditipu lagi, terus istri mengatakan, mas sudah nggak usah kerja, daripada modal itu habis, ya bismillah kita makan aja modalnya sambil aku bantu kerja. Loh, terus aku gimana nggak ngasih nafkah sama engkau? Ya nggak apa-apa lah, aku anggap sedekah. Maka nggak apa-apa. Nah, kalau yang kayak gini suaminya, gimana mau dianggap sedekah?
Jadi yang pertama, kalau bicara istri meminta cerai, boleh istri meminta cerai. Loh, kan ada hadis larangan istri menggugat cerai. Iya, kalau nggak ada sebabnya. Kalau ini sebabnya lengkap, lengkap jemaah. Jadi nggak sholat, dukun, zina, naudzubillah. Mempertahankan rumah tangga yang seperti ini tanpa ada usaha memperbaiki, beda ya. Kalau ada usaha memperbaiki, fadhol dilanjutkan. Nanti Anda masih berharap suami Anda bisa berubah, silahkan dipertahankan rumah tangga sambil diperbaiki. Tapi kalau anti mempertahankan rumah tangga tanpa memperbaiki, anak-anak akan jadi korban. Baik. Jadi kalau bicara apakah boleh? Boleh. Tapi itu solusi terakhir lah. Kalau sudah nggak ada harapan suami berubah. Dan harapan anak seorang istri, kalau dia ingin suaminya berubah, mau nggak mau dia harus ngalah. Dia layani suaminya dengan baik. Dia taati suaminya. Kemudian ketika ada waktu-waktu senggang, ketika malam mau tidur atau mau makan, ngomonglah suami, ayolah mas, kembali kepada Allah mas, yuk sholat ya. Sampai kapan mau kayak gini? Yuk, anak-anak sudah mulai besar. Minta sama suaminya, ajak suaminya ziarah kubur untuk melembutkan hatinya. Itu kalau tadi ada usaha dari istri. Tapi kalau nggak ada usaha, ya bercerai boleh jadi solusi. Tapi kalau bicara dia tidaklah mau lagi menanggung anak ataupun nafkah anak, itu kewajiban dia. Dia tidak mau, tetap wajib nanggung. Bukan sukarela gitu loh. Ini para suami harus sadar. Kalau dia menceraikan istrinya, kemudian anaknya ikut sama emaknya, kemudian dia berpikir, ya kalau saya mau kasih alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Loh, enggak seperti itu. 100% suami wajib nanggung nafkah anak-anak. Makanya harus bekerja. Jadi bekerja itu jadi sebuah kewajiban, bahkan mengandung unsur ibadah. Tatkala dia tahu, aku ini wajib kasih nafkah. Kalau aku nggak kerja, dosa aku nanti. Maka kalau dia berpikir memberikan nafkah itu sukarela, ya ini pemahaman yang menyimpang. Itu kewajiban. Kalau bercerai, aku nggak wajib kasih nafkah. Wajib, gua akan ditanya sama Allah SWT. Nggak ada mantan anak. Itu dulu anak saya itu. Yang mana? Itu dulu anak saya. Sekarang bukan. Nggak ada. Kalau mantan istri iya, mantan anak nggak ada. Sebagaimana nggak ada mantan bapak, nggak ada mantan ibu. Anak wajib berbakti kepada bapak ibunya, walaupun sudah bercerai. Dia mau dirawat bapaknya, dia wajib berbakti kepada ibunya. Dirawat emaknya, dia wajib berbakti kepada bapak. Dengan semua kekurangan orang tuanya. Tapi kalau bicara dia memberi sumpah akan membuat istri sengsara, sumpah yang berbahaya itu sumpahnya orang yang bertakwa. Ini sholat aja enggak, dia nyumpahin diri dia sendiri. Ketika orang mendoakan keburukan buat orang lain, padahal dia yang zalim, maka doanya akan balik kepada dirinya. Doanya orang yang dizolimi mustajab. Mungkin sang suami beranggapan, aku dizolimi, doaku mustajab. Ini karena pemahaman tadi yang salah. Jadi kalau pertanyaannya, pertolongan apa yang bisa keluarga istri lakukan? Mediasi. Poin-poin tadi, diajak sang suami ini untuk berubah, tapi perlahan-lahan ya. Perubahan itu butuh proses, tapi proses yang pertama paling tidak sholatnya dibenerin. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Tapi sholatnya nggak benar, walaupun dia sudah nggak berzina Ustaz, alhamdulillah Ustaz, tapi nggak sholat juga, loh, dia bisa balik berzina nanti. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang benar ya. Hadza wallahu a'lam bissawab.